Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Putri Rahayu dari kelas Manajemen 20G dengan nomor NIM 202000800229. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bab 10 pada materi portofolio dan investasi, yang dimana materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang efisiensi pasar. Efisiensi merupakan salah satu parameter kinerja yang secara teoritis merupakan salah satu yang mendasari seluruh kinerja sebuah organisasi. Pengertian efisiensi pasar atau market efisiensi biasanya dikaitkan dengan pasar modal. Ada juga yang lebih spesifik mengaitkannya dengan pasar saham dan pasar uang. Sedangkan di pasar modal yang diperjualbelikan tidak hanya saham, melainkan lebih banyak lagi karena mencakup seluruh efek atau sekuritas. Ada beberapa pengertian efisiensi pasar menurut para ahli. Namun di sini saya akan menjelaskan hanya beberapa ahli saja. Yang pertama yaitu menurut Tendelin 2010, efisiensi pasar atau pasar yang efisien adalah pasar di mana harga semua efek yang diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang tersedia. Kemudian selanjutnya menurut Husnan 2009, pasar modal yang efisien adalah pasar yang harga efeknya telah mencerminkan semua informasi yang relevan. Atau menurut West 1975, pengertian efisiensi pasar banyak dideskripsikan dalam beberapa konteks untuk menjelaskan karakteristik operasi pasar modal. Selanjutnya kita akan membahas karakteristik dan syarat pasar yang efisien. Pasar yang efisien memiliki beberapa karakteristik di antaranya. Yang pertama yaitu tidak dikenakan biaya transaksi, baik biaya transaksi pembelian maupun biaya transaksi penjualan. Yang kedua, tidak dikenakan pajak. Yang ketiga, merupakan pasar persaingan sempurna di mana terdapat banyak pembeli dan penjual. Yang keempat, pembeli dan penjual yang bertindak secara price maker. Yang kelima, investor baik secara individu maupun perusahaan dapat memiliki akses yang sama ke pasar modal. Selanjutnya, segala informasi pasar modal tersedia untuk semua pelaku pasar di mana mereka juga memiliki pengharapan yang sama. Dan yang terakhir, tidak ada biaya yang berkaitan dengan financial distress. Selanjutnya, syarat agar pasar modal efisien secara informasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, informasi harus dapat diperoleh tanpa biaya dan tersedia bagi semua pelaku pasar modal pada saat yang sama. Yang kedua, pelaku pasar modal secara individu tidak dapat dan tidak mampu mempengaruhi harga saham. Yang ketiga, semua pelaku pasar modal bertindak secara rasional. Para pelaku pasar modal mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk memaksimalkan harapan yang akan dicapai. Paling tidak, para pelaku pasar modal ingin memaksimalkan keuntungan yang diharapkannya. Dan yang terakhir, tidak ada biaya transaksi, pajak, dan hambatan-hambatan transaksi lainnya. Menurut Fahmi dan Hadi, syarat-syarat umum yang harus dipenuhi agar tercipta pasar modal yang efisien adalah sebagai berikut. Yang pertama, disclosure. Disclosure adalah berbagai informasi dan perkiraan yang dideskripsikan secara akurat dalam harga-harga pasar tersebut, di mana berbagai pihak mengetahui penyebab naik turunnya harga dari berbagai perolehan informasi, baik dari sisi analisis fundamental maupun teknikal. Yang kedua, pasar dalam keadaan seimbang. Pasar dalam keadaan seimbang termasuk upaya untuk memasukkan informasi baru. Dengan demikian, terserapnya informasi baru tersebut ke pasaran menghasilkan nilai intrinsik saham. Kondisi pasar yang seimbang memungkinkan terciptanya equilibrium pasar. Yang ketiga, kondisi pasar berlangsung secara bebas, yang dimana tidak ada seorang pun yang bisa mempengaruhi kondisi harga di pasar. Berbagai pihak memperoleh informasi yang sama dan tidak ada saling interferensi. Efisiensi pasar modal diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, yaitu pada pasal 7 ayat 3 yang berbunyi, dalam menyusun rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba, Bursa Efek wajib berpedoman pada prinsip efisiensi pasar modal dan memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam yang menyangkut antara lain, yang pertama, meningkatkan sistem atau sarana perdagangan efek. Yang kedua, meningkatkan sistem pembinaan dan pengawasan terhadap anggota bursa efek. Yang ketiga, mengembangkan sistem pencatatan efek yang efisien. Yang keempat, mengembangkan sistem clearing dan penyelesaian transaksi bursa dan hal-hal lain yang berkaitan dengan bursa efek.
Selanjutnya, meningkatkan sistem pelayanan informasi, melakukan kegiatan pengembangan pasar modal melalui kegiatan promosi dan penelitian, dan yang terakhir meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Kemudian di sini terdapat alasan yang menyebabkan pasar menjadi efisien. Yang pertama, investor adalah penerima harga atau price taker, yang berarti bahwa sebagai pelaku pasar, investor seorang diri tidak dapat mempengaruhi harga dari suatu efek. Yang kedua, informasi tersedia secara luas kepada semua pelaku pasar pada saat yang bersamaan dan harga untuk memperoleh informasi tersebut murah. Yang ketiga, informasi dihasilkan secara acak atau random dan tiap-tiap pengumuman informasi sifatnya random satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir, investor bereaksi dengan menggunakan informasi secara penuh dan cepat, sehingga harga dari efek berubah dengan semestinya, mencerminkan informasi tersebut untuk mencapai keseimbangan yang baru. Selain itu, terdapat juga alasan yang menyebabkan pasar menjadi tidak efisien. Di antaranya yang pertama, terdapat sejumlah kecil pelaku pasar yang dapat mempengaruhi harga dari efek. Yang kedua, harga dari informasi adalah mahal dan terdapat akses yang tidak seragam antara pelaku pasar yang satu dengan yang lainnya terhadap suatu informasi yang sama. Yang ketiga, informasi yang disebarkan dapat diprediksi dengan baik oleh sebagian pelaku-pelaku pasar. Dan yang terakhir, investor adalah individual-individual yang lugas dan tidak canggih. Mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Putri Rahayu mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.